Nggak ada alasan tuh harusnya kendaraan mobil dinas itu nggak terawat, Mas. Ya. Mengapa? Lah, mobil dikasih pemerintah, Ya. BBM-nya ada biayanya, Betul. ada biaya perawatannya. Betul. Tapi kan Mas Agus sering lihat tuh mobil Ya. pemerintah nggak terawat, Bobrok. bobrok. Aset pendidikan ya Mas ya. Ya. Aset pendidikan itu terdiri dari berupa, kalau dalam konteks sekolah berarti ada yang berbentuk sarana dan prasarana. Ya. Makanya ada standar sarana dan prasarana sekolah. Sarana itu berarti mencakup gedung, tanah, nah itu sarana. Bangunan itu Ya. sarana. Kemudian prasarana itu adalah berupa barang-barang yang dibeli oleh pihak sekolah. Contohnya barang-barang itu media pembelajaran, kemudian peralatan-peralatan komputer dan lain-lain yang memang berupa alat dan media pembelajaran, itu disebut dengan prasarana. Itu Mas. Pak Sekdis tahu jumlah nilainya? Kalau nilai kuantitatif secara nilai rupiah ya, Ya. memang belum dilakukan proses konversi ya Mas ya. Harusnya ada tuh, misalnya SD Pring Sewu Selatan, SD Negeri 1 Pring Sewu Selatan atau SMP 1 Pring Sewu contohnya. Itu nilai tanahnya berapa? Ya. Untuk NJOP-nya berapa, nilainya sekarang berapa, sehingga ada ketahuan tuh konversinya, nilainya itu berapa miliar tuh. Sekolah itu dari tanahnya doang, dari bangunannya berapa, dari peralatan yang ada di dalamnya itu nilainya berapa, sehingga SMP 1 Pring Sewu kalau ditanya berapa nilai SMP 1 Pring Sewu Selatan, SMP 1 Pring Sewu, oh misalnya 5 miliar gitu. Nah 5 miliar itu adalah akumulasi dari sarana dan prasarana sekolah terus yang dikonversikan dalam nilai rupiah saat ini gitu Mas. Itu kan gambarannya baru satu sekolahan Pak ya, sedangkan Kabupaten Pring Sewu ada 27 sekolah negeri, 2 SMP, iya, SD-nya itu ada ratusan ya gitu. Nah terus cara pengelolaannya gimana menginventarisasinya itu? Itu harus pakai sistem Mas, harus pakai sistem, dan itu harus kerjasama bahwa nilai tanahnya itu otomatis dari tahun ke tahun akan mengalami pergerakan, sehingga nilai asetnya itu otomatis makin lama makin naik. Dan itu mestinya harus tercatat di dalam sistem itu. Sementara ini belum tercatat. Belum. Faktor apa itu Pak? Belum yang tercatat. jelas untuk sistem BPKAD itu sudah ada sih Mas. Tapi baru pada tahapan inventarisasi dan pencatatannya gitu. Berarti itu termasuk kategori tantangannya ya? Ya, tantangannya bagaimana apa yang sudah didata oleh BPKAD itu bisa langsung dikonversi nilainya secara rupiah berdasarkan nilai aset saat ini gitu. Memang selama ini belum berkoordinasi dengan BPKAD. Artinya dari dinas pendidikan harus terintegrasi tuh. Betul Mas. Tahapan itu kami koordinasi terus. Bahkan kita inventarisasi aset, pencatatan aset juga narasumbernya kita melibatkan BPKAD. Tapi tantangan awal kita memang baru pada tahapan inventarisasi itu selesai, baru pada proses berikutnya Mas mestinya gitu. Jadi nggak bisa langsung gitu ya, jadi harus bertahap dulu. Kalau memang sistem perencanaannya, pengadaannya, kemudian pencatatan atau administrasinya udah valid, baru berikutnya baru kita mikir gimana caranya nilai aset yang sudah tertata ini lalu bisa kita evaluasi gitu Pak. Karena begini Pak, banyak sekolah dasar ya, sekolah SD yang tidak terawat nih. Perlakuan dari dinas pendidikan ke lapangan itu bagaimana? Itu dalam manajemen aset itu memang ada yang namanya proses pemeliharaan aset. Harusnya yang namanya kita itu sebuah organisasi, kita punya aset. Tadi sudah saya katakan mulai dari perencanaan, pengadaan, pemanfaatan hingga pemeliharaan, mestinya satu hal yang terintegrasi yang harusnya bisa dikelola dengan baik gitu loh Mas. Harusnya begitu. Jadi kalaupun ada sekolah yang nggak ngerawat asetnya, ya itu menjadi tantangan kita untuk gimana caranya kita berikan edukasi, pemahaman bahwa aset itu sudah begitu mahal dibeli, bahwa belanja barang modal itu sudah mahal dibeli, mestinya harus dirawat dengan baik. Sebagai contoh Mas, nggak ada alasan tuh harusnya kendaraan mobil dinas itu nggak terawat Mas. Ya. Mengapa? Lah, mobil dikasih pemerintah, BBM-nya ada biayanya, ada biaya perawatannya. Tapi kan
Mas Agus sering lihat tuh mobil pemerintah nggak terawat, bobrok. Harusnya nggak begitu. Lalu seperti ini Pak, kalau seperti Dinas Pendidikan sendiri, mungkin kan ada strategi tuh untuk menormalisasi perawatan itu. Menormalisasi perawatan itu yang jelas tata kelola di tingkat sekolah itu memang harus ada tim khusus yang menangani tentang manajemen sarpras ini. Satu itu. Yang kedua, mereka ini ya tim aset di sekolah ini memang harus selalu berkomunikasi dan berkoordinasi, selalu diberikan edukasi. Terus sementara ini seperti Dinas Pendidikan, cara mengelola aset-aset itu bagaimana? Cara mengelola aset itu memang ya kita pasrahkan ke pihak sekolah, tapi kita pantau bahwa yang paling pokok registrasi asetnya itu jalan. Dan kemudian ketika mengenai pemeliharaan dan penggunaan aset itu nanti bidang Dikdas yang melakukan BIMTEK kepada setiap sekolah. Contohnya BIMTEK penggunaan kit IPA. Contohnya lagi BIMTEK laboran, itu tenaga administrasi sekolah, Mas. Itu salah satu cara kita bagaimana aset sekolah itu termanfaatkan dan terpelihara dengan baik. Nah, kepala sekolah, rekan-rekan saya di SD dan SMP bahwasanya salah satu standar yang harus kita penuhi di sekolah itu standar sarana prasarana sekolah. Nah, pemenuhan standar ini bukan hanya sekedar kita membelinya, mengadakannya, tetapi yang paling penting adalah mengelolanya melalui proses perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, pemanfaatan sampai ke pemeliharaan itu mestinya menjadi satu hal yang terintegrasi dalam satu sistem manajemen aset. Nah, mudah-mudahan kita nanti bisa berkolaborasi supaya aset-aset sekolah itu bisa menjadi pengelolaannya menjadi lebih baik lagi. Terima kasih.